Bab 59, Pedang Tertajam. Pedang saya telah bertarung dengan saya selama bertahun-tahun dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Seharusnya pedang itu memiliki kamar sendiri. Namun, karena saya tidak pernah berpisah dengan pedang saya, 2 kamar sudah cukup untuk saat ini. Lu Yao terlihat tenang, tetapi dia tidak tahu di dalam hatinya apakah harus menangis atau tertawa. Dia tidak percaya ada orang yang neurotik di dunia ini. Namun, yang mengejutkan, dia melihat Yuan Er menyentuh dagunya dengan serius. Kemudian, dia mengangguk setuju dan berkata, "Saya setuju bahwa Anda memang membutuhkan 2 kamar. Maafkan aku, tamuku yang terhormat." Ketika pemilik penginapan itu melihat bahwa ahli pengadilan ilahi tidak marah, sikapnya menjadi lebih ramah dan lebih sopan. "Tahan," Lu Yao berkata tiba-tiba. Hal itu membuat pria dan pemilik penginapan itu berhenti sejenak, dan mereka berdua menoleh untuk menatapnya, yang tampaknya hanyalah lelaki tua lemah yang bisa mereka dorong dengan mudah ke tanah. "Ada apa, Pak Tua?" Pemilik penginapan itu bertanya. "Saya ingin kamar kelas surga." "Tapi," Lu Yao melambaikan tangan dan berkata, "Yuan Er." Begitu suaranya terdengar, Yuan Er kecil mengerti isyaratnya. Gelombang energi meledak keluar dari dirinya pada saat berikutnya dan berputar di sekitar mereka. Kemudian, energi, yang seharusnya kembali padanya, tiba-tiba menyebar ke segala arah seperti riak. Semua yang ada di penginapan, meja, kursi, dan bahkan lantai atas, berguncang pada saat bersamaan. Jika gelombang energi sedikit lebih kuat, penginapan itu mungkin telah jatuh ke tanah. "Ilahi! Pengadilan ilahi!" Pemilik penginapan itu gemetar, dan jantungnya berdebar kencang. Tampaknya ada terlalu banyak tokoh perkasa yang mengunjungi penginapannya hari ini, pikir pemilik penginapan itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa, dan dia hanya ingin menangis karena menyinggung seorang ahli. Mata pria itu berkedip dengan sedikit keterkejutan. "Saudaraku menghormati para ahli ketika dia masih hidup, dan dia bercita-cita menjadi seorang kultivator kesengsaraan dewa yang baru lahir," katanya dengan suara tenang. "Aku menghormati apa yang dia hormati. Aku akan berbagi 1 kamar dengan saudaraku." Pemilik penginapan, "Berikan kamar lain untuk Pak Tua ini." Pemilik penginapan itu sangat senang saat mendengar itu. "Sangat bagus. Sangat bagus." Kemudian, dia buru-buru memerintahkan para pelayan untuk membereskan kamar-kamar di lantai atas. Namun, Lu Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak cukup." "Apa? Saya ingin 2 kamar. Ini sama sekali bukan masalah." Pemilik penginapan itu hampir menangis. Alasan Lu Yao menginginkan 2 kamar sangat sederhana. Meskipun Little Yuan Er adalah gadis yang sederhana dan polos, dia hampir berusia 16 tahun dan bukan lagi anak-anak. Tidak nyaman bagi mereka untuk tinggal di kamar yang sama. Lu Yao perlahan menaiki tangga sementara Yuan Er mengikutinya dengan ekspresi penuh kemenangan. Ketika dia berjalan melewati pria itu, dia melihat kedua pedang di tangannya. "Pedang pasangan?" Pria itu sedikit terkejut dan bingung. "Anda memiliki sepasang mata yang tajam, Pak Tua." Salah satunya panjang dan diukir dengan naga, dan yang lainnya pendek dan diukir dengan burung phoenix. Keduanya adalah senjata puncak tingkat bumi. "Hampir tidak menyentuh tingkat surga," kata Lu Yao sambil mengelus jenggotnya. "Karena kamu mengenal mereka, kamu harus berhati-hati tentang cara kamu berbicara dengan saya. Jika di lain waktu, saya pasti akan menggunakannya untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang menghina mereka." Sambil menjaga wajah lurus dan mengawasi Yuan Er kecil, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pedang telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan telah ditempa selama puluhan tahun, yang membuat mereka menjadi senjata tingkat surga sejak lama. Mereka bukan senjata kelas bumi seperti yang baru saja Anda katakan." Lu Yao mengelus jenggotnya dan tidak membantah, dan pria itu melanjutkan, "Menurut pendapatku, tidak ada senjata di dunia ini yang lebih tajam dari pedang pasangan." Saat itu, Yuan Er kecil berkata dengan rasa ingin tahu dari samping, "Apakah kamu sendiri yang menggunakan kedua pedang itu?" Pria itu menggelengkan kepala. "Saya menggunakan pedang panjang dan saudara saya menggunakan pedang pendek." "Oh, jadi kamu dan saudaramu adalah sepasang. Nah, bagaimana pria neurotik sepertimu bisa mencapai alam pengadilan ilahi?" Lu Yao berpikir sambil mengelus jenggotnya. Tentu saja, dia menjaga wajah tenang, sehingga tidak ada yang bisa mengetahui emosinya. "Pedangnya tajam?" Lu Yao bertanya dengan ragu.
Pria itu tidak mengatakan apapun. Sebagai gantinya, dia menghunus pedang pendek, yang ujungnya memantulkan cahaya dingin begitu pedang itu meninggalkan sarungnya. Kemudian, sambil memegangnya secara horizontal dengan tangan kanannya, dia mencabut sehelai rambut dari kepalanya dengan tangan kirinya dan dengan lembut meniupnya. Rambut itu jatuh tanpa beban ke tepi dan diiris menjadi dua. Pedang itu terbukti sangat tajam. Pria itu tampak bangga saat dia berkata, seperti yang saya katakan, tidak ada senjata di dunia ini yang lebih tajam dari pedang pasangan. Apakah Anda punya pertanyaan lain, Pak Tua? Luyo tiba-tiba teringat senjata, tanpa nama, dan berpikir dia mungkin juga mencobanya. Sangat jarang memiliki senjata tingkat surga yang siap baginya untuk mencoba senjatanya. Jika dihancurkan, itu berarti yang tidak dinamai hanyalah sepotong sampah, dan dia tidak akan merasa kasihan membuangnya. Saat memikirkan itu, Luyo perlahan mengangkat tangannya. Dalam sekejap mata, dia sudah memegang pedang yang sangat indah dan kecil. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan saat dia membawanya ke pedang pendek, pria itu buru-buru berkata, "Jangan lakukan itu, Pak Tua." "Mengapa?" "Aku tahu kau memiliki pedang yang bagus, dan aku akan merasa tidak enak jika dihancurkan," kata pria itu. "Tidak masalah." Saat dia mengatakan itu, Luyo meretas pedang pendek pria itu dengan unamet. Sebuah logam keras pada suara logam berdering dan percikan api terbang ke segala arah. Luyo memandang unamet, tidak rusak, juga tidak ada goresan. Kemudian, dia melihat pedang pendek dari pedang pasangan dan menemukan bahwa pedang itu masih utuh. Itu membuatnya bingung. Hasilnya berarti bahwa unamet setidaknya memiliki kelas yang sama dengan pedang pasangan. Masalahnya adalah mengapa itu tidak bisa merusak potongan besi tua di ruang rahasia. Mungkinkah itu lebih cocok untuk mengambil bentuk perisai, karena bisa berubah menjadi semua jenis senjata? Sementara itu, pria itu memberikan tatapan terkejut unamet dan berkata, "Aku tidak percaya ada senjata di dunia ini yang bisa menahan ketajaman pedang pasangan." Yuan Er kecil bergumam, "Itu karena kamu bodoh. Apakah kamu percaya bahwa kakekku dapat mematahkan senjata kasarmu menjadi dua hanya dengan tangan kosong?" Untuk beberapa alasan, pemandangan yang dilihat Luyo di kehidupan sebelumnya muncul di benaknya. Itu adalah klip video dua gadis memamerkan kakak laki-laki mereka satu sama lain, membandingkan saudara laki-laki siapa yang lebih baik dalam makan kotoran. Dia menemukan bahwa Yuan Er kecil menunjukkan tanda-tanda akan turun di rute yang sama, jadi dia dengan cepat mencelanya, "Diam." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kamar kelas surga di sisi lain. Melihat punggungnya, pria itu berkata dengan ringan, "Nama saya Zuoping. Saya harap saya dapat bertemu Anda lagi, Pak Tua." Kedengarannya cukup aneh, tetapi Luyo mengabaikannya dan pergi ke kamarnya. Dengan pedang pasangan di pelukannya, Zuoping pergi ke kamarnya sendiri. Begitu berada di dalam, dia meletakkan pedangnya, dan saat itulah dia mendengar suara retakan yang jelas. Karena bingung, dia menarik pedang pendek dari sarungnya. Yang membuatnya ngeri, dia melihat potongan bersih di tengah bilah, yang membelah pedang menjadi dua seperti sepotong tahu. Bagaimana ini mungkin? Dia kaget, dan hatinya sakit. Dia telah menganggap pedang itu sebagai nyawanya, namun sekarang pedang itu hancur. Apakah ini pekerjaan orang tua itu? Seorang pendekar pedang menghargai pedangnya di atas segalanya. Saat pedang kesayangannya dihancurkan, dia akan melakukan apapun untuk membalasnya. Zuoping berdiri dengan marah saat dia mengambil pedang yang lebih panjang dan membuka pintu, berjalan keluar dengan amarah yang menjulang. Dia baru saja mencapai tikungan pertama ketika seorang pria berjubah biru menghalangi jalannya. Pria itu tersenyum dengan tangan disilangkan di atas dadanya, dan auranya biasa saja. Tidak ada yang aneh sama sekali tentang dia. "Tolong biarkan aku lewat," kata Zuoping sambil mengerutkan kening. Pria berjubah biru itu terus tersenyum sambil berkata, "Maafkan aku. Beri jalan." Tidak lama setelah Zuoping mengatakan itu, pria itu mengangkat tangan kanannya, mencabut pedang dari punggungnya, mengayunkannya secepat kilat, dan memasukkannya kembali ke sarungnya. Gerakannya alami, halus, dan selesai dalam sekejap mata. Seolah-olah dia telah mempraktikannya lebih dari puluhan ribu kali. Setelah itu, dia berjalan menuju ruang kelas surga bahkan tanpa melihat ke belakang. Zuoping sedang memegang pedang panjangnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia berdiri di sana, tidak bergerak, seolah-olah dia telah berubah menjadi batu. Beberapa saat kemudian, pedang panjang itu retak dan patah, jatuh ke tanah. Celepuk!
Kemudian, Zuoping juga jatuh ke tanah, dengan darah mengucur dari lehernya. Di dalam ruangan, pendekar berjubah biru duduk tanpa ekspresi di samping meja. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata pada dirinya sendiri, "Di mana Anda?" "Guru,